sebelah kiri, ya. Dan kalau kita bandingkan dengan HFRS, ya, hemorrhagic fever with renal syndrome, ya, yang terjadi di Eropa dan Asia dan dilaporkan di Indonesia pada manusia dan tikus, ya. Kemudian strain-nya itu diantaranya, ya, silvirus yang ditemukan di Indonesia, ya, dan juga strain ini yang disebarkan oleh genus tikus ini, ya, Rotus norvegicus, ya, tikus got itu, ya. Di strain-nya itu salah satunya adalah hantavirus maupun pumalavirus, ya. Kemudian binatang pembawa penyakit tadi saya sudah sampaikan. Kalau Indonesia kan kita biasa lihat, ya, tikusnya, jenis tikusnya, dan kalau di Eropa itu di area semi alami dan pertanian, ya. Dan tadi saya ingatkan kembali bahwa tipe HFRS, ya, yakni gejalanya demam, sakit kepala, nyeri badan, ya, lemas, dan paling khas adalah ikterik maupun jaundice atau tubuh menguning. Kalau di tipe HPS itu tidak ada ikterik atau jaundice atau tubuh menguning. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting saya sampaikan bahwa jangan sampai bahwa kita ataupun juga masyarakat awam, ya, mengira bahwa yang terjadi selama ini di Indonesia adalah tipe HPS. Ya. Tipe HPS terjadi di kapal pesiar MV Hondius dan tipe HFRS berbeda dan itu terjadi di Eropa maupun di Asia termasuk di Indonesia. Ya, ya, slide. Ya, slide. Nah, kembali saya sampaikan penyakit virus Hanta. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dari kontak dengan pembawa penyakit tikus atau celurit, ya, melalui gigitan, ekstraksi atau sekresi, atau melalui inhalasi aerosol atau terhirup debu ketika urin atau feses daripada tikus tersebut mengering kemudian terhirup oleh manusia, ya. Kemudian untuk penularan antar manusia, ini juga perlu saya sampaikan di sini pada kesempatan ini. Kalau tipe HPS, Andes virus yang terjadi di Amerika Selatan, ya, itu ada penelitian oleh Martinez tahun 2005 di Argentina menunjukkan bahwa transmisi antar manusia yang disebabkan oleh Andes virus yang terjadi di kapal pesiar, ya, Hondius tersebut, ya, disebabkan oleh Andes virus dan dapat terjadi penularan, ya, terbatas pada kontak intens dan berkepanjangan, ya. Tetapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk tipe HFRS yang terjadi di Asia maupun Eropa, termasuk yang sudah ada kasusnya sejak tahun 91 di Indonesia, itu belum ada bukti terjadi penularan antar manusia. Ya, ini tadi gambarnya bagaimana pekerjaan yang berkaitan dengan kontak tikus, ya, eh, petugas sampah, kemudian petani, ya, dan lain sebagainya, juga dengan daerah yang tergenang banjir, juga aktivitas di area beresiko, ruang bawah tanah yang ada tikus, gedung lama, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya bahwa di daerah-daerah kita harus waspada bahwa ketika kita berada di luar ruangan, ya, berkemah contohnya, dan itu biasanya juga ada eh, tikus di daerah situ. Ya, slide. Bagaimana dengan situasi global? Ya, Bapak Ibu, ini maaf, ini ada gangguan jaringan di sini. Nah, kita bisa lihat data dari tahun 2015 sampai 2026. Ya, yang hijau itu dari kawasan Euro, ya, regional Euro, kemudian AMRO Amerika yang biru muda, kemudian WEPRO itu Western Pacific, kemudian SEARO Asia. Dan kita bisa lihat di sini memang Euro itu komposisinya atau eh,
jumlahnya kalau kita lihat dari masing-masing tiap tahun dari diagram bar ini, euro itu memang paling banyak. Tapi kalau dilihat tahun 2024, 2025, 2026, ya, bukan berarti lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya karena ini daerah atau regional Euro, Eropa itu belum menyampaikan laporan ya kepada WHO, dan eh, ini juga harusnya menjadi perhatian untuk surveillance global bahwa harusnya data ini juga tersampaikan oleh semua regional ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sebaran HPS tipe HFRS dan HPS tersebar di beberapa wilayah Eropa seperti Finlandia, Jerman, dan Swedia, Amerika seperti Chili, Argentina, dan Panama, serta Asia seperti Korea Selatan, Cina, dan Taiwan. Ya, slide. Bagaimana dengan situasi Indonesia? Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, tadi saya sudah sampaikan bahwa virus Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS. Sekali lagi, berbeda dengan tipe yang terjadi eh, di kapal pesiar Hondius. Ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya, tersebar di tahun 2024 satu, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, kasus hanta HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kemudian kasus konfirmasi, ya, HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurit, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurit melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurit terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya. Ya, slide. Bapak, Ibu, rekan media yang saya hormati, kami akan sampaikan situasi penyakit virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius. Ya, slide. Nah, eh, Bapak Ibu, saya lihat di media, saya juga membaca banyak dari media bahwa rekan-rekan media mengikuti betul bagaimana perkembangan penyakit virus Hanta tipe HPS sekali lagi di kapal pesiar MV Hondius ini, dan update kasus itu jumlahnya saat ini 6 konfirmasi, 2 probable, dan 3 kematian di antara 8 kasus, 6 konfirmasi maupun 2 probable tersebut. Ya, di mana CFR-nya itu 37,5%, ya, case fatality rate-nya jadi 3/8. Kemudian deskripsi kejadian, yakni pada tanggal 2 Mei 2026, otoritas kesehatan melaporkan adanya klaster severe acute respiratory illness atau SARI pada penumpang kapal pesiar. Aduh, kenapa ini? Ya, saya ulangi. Pada tanggal 2 Mei 2026, Otoritas Kesehatan Inggris melaporkan klaster Severe Acute Respiratory Illness atau SARI pada penumpang kapal pesiar MV Hondius dengan penyebab awal tidak diketahui. Kapal membawa total 149 orang, yakni 88 penumpang dan 61 awak kapal dari 23 negara. Ya, dan di situ tidak ada warga negara Indonesia, ya. Yang ada yang disampaikan adalah Argentina, Australia, dan seterusnya. Dan per 10 Mei 2026 dilaporkan total 6 konfirmasi tipe HPS, ya, seluruhnya strain
Andes virus dan 2 probable, dan kondisi kasus saat ini 3 meninggal, 1 perawatan intensif dan 4 dirawat, serta tidak ada lagi tambahan orang yang bergejala di kapal. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tipe HPS ini adanya di Amerika, khususnya di Amerika Selatan. Dan kalau kita lihat rute kapal, ya, ini kita lihat di sini April sampai Mei, ya. Kapal pesiar MV Hondius ini berbendera Belanda, ya, memulai rute dari Argentina, tepatnya di kota eh, dia kota turis itu Ushuaia, ya, dan berangkat mulai tanggal 1 April, kemudian sampai di tanggal 8 April, ya, itu mampir eh, di South Georgia, ya, dan tanggal 6 April itu ada kasus 1 yang mulai bergejala, ya. Dan pada tanggal 11 April, kasus itu meninggal di kapal, dan kemudian kapal terus melanjutkan perjalanannya ke Saint Helena, ya. Jadi antara Afrika Barat Daya dan benua Amerika, ya. Dan tanggal 24 April, ya, kasus 1 yang meninggal tersebut dievakuasi dan dimakamkan, ya. Kemudian kasus 2, jadi yang meninggal itu laki-laki, suaminya. Kasus 2 istri bergejala, ya. Kemudian kasus 3 sakit di kapal. Kasus 7 kembali ke Swiss dan sakit di sana, dan pada tanggal 5 Mei dinotifikasi bahwa pasien tersebut positif Hanta. Kemudian ini yang akan saya sampaikan nanti di slide selanjutnya, ya, terkait dengan kontak erat, ya, yang warga negara asing yang ikut dalam eh, kapal pesiar tersebut, dan dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, ya, kontak erat warga asing yang tinggal di Indonesia tersebut itu turun kapal di Saint Helena pada tanggal 24 April. Ya, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Kemudian eh, kemudian kasus kedua ini, istrinya yang bergejala, yang kasus pertama kan sudah meninggal, ya. Itu kemudian menggunakan penerbangan ke Afrika Selatan, ya, untuk dievakuasi ke rumah sakit di Johannesburg di Afrika Selatan, dan eh, ternyata pasien ini meninggal di sana, ya. Kemudian kapal terus berjalan ke daerah Ascension, ya, dan kasus 3 kritis dan dievakuasi ke Afrika Selatan, ya. Kemudian tanggal 27 sampai 30, kasus 4, 5, 6, 7, 8 itu menunjukkan gejala. Tanggal 2 Mei, kasus 4 meninggal dunia, dan kasus 3 itu dinyatakan positif, ya, pemeriksaan lab. Kemudian pada tanggal 4 Mei, ya, kapal terus ke Cape Verde di Afrika. Ini kan rutenya itu bisa dilihat di gambarnya itu, ya, antara benua Amerika dan Afrika. Tetapi lokasi-lokasi daripada perjalanan daerah yang dituju oleh kapal MV Hondius ini merupakan daerah-daerah antara benua tersebut, tetapi lebih dekat ke pantai barat Afrika tersebut, ya, termasuk Cape Verde. Tadi saya sampaikan kapal tiba, kemudian kasus kedua positif dinyatakan positif, kasus 5, 6 bergejala ringan, dan terus melanjutkan perjalanan menuju Canary Island, ya. Kasus 4, 5, 6 positif Hanta dinyatakan pada tanggal 6 sampai 9, ya. Kemudian sampailah di Canary Island yang merupakan daerah koloni Spanyol, ya, tetapi dia itu lebih dekat ke pantai barat Afrika, ya. Kapal sampai di Canary Island, dan beritanya itu, ya, banyak, ya, headline di media-media internasional termasuk di Indonesia. Dan sampai saat ini tanggal 11 Mei, ya, berita yang muncul di media bahwa eh, seluruh, ya, seluruh awak maupun penumpang sudah mulai diturunkan dan dilakukan karantina, ya, untuk ditentukan apakah ada gejala, pemeriksaan lebih lanjut untuk
lebih lanjut lagi mungkin akan dikembalikan atau disampaikan kepada asal negaranya. Ya, ya lanjut. Nah, Bapak Ibu, rekan media yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya akan sampaikan terkait informasi kontak erat di Indonesia, ya, dari eh, kapal pesiar, ya, ya, kapal pesiar Hondius, ya, yang membawa juga warga negara asing, ya, yang berdomisili di Indonesia, di Jakarta, ya. Dan pada tanggal 7 Mei 2026 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, International Health Regulation, ya, National Focal Point di Inggris, ya, menotifikasi ke IHR NFP Indonesia, dalam hal ini di Jen P2, berada di Jen P2, terkait satu orang kontak erat, ya, kami singkat KE, yang berdomisili di Indonesia. Orang tersebut merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi kapal pesiar MV Hondius, ya, dan eh, ada kontak dengan kasus kedua, ya, yakni perempuan yang meninggal umur 69 tahun, ya. Dan yang tadi saya sampaikan turun di Saint Helena, kemudian nanti dia meninggalkan di Johannesburg, ya. Kontak erat ini berada dalam satu penerbangan dengan kasus kedua dari Saint Helena ke Johannesburg, Afrika Selatan. Ya, dan ketika turun dari kapal MV Hondius tersebut, mereka tentunya tinggal di hotel dan mereka tinggal juga dalam hotel yang sama karena itu kan kota kecil, ya. Jadi kemungkinan hotel tersebut adalah hotel yang memang tersedia di daerah tersebut, ya. Dan mereka, ya, terbang, ya, ke Johannesburg, Afrika Selatan, ya, bersama, dan pada tanggal 8 Mei pukul 10 WIB, berdasarkan notifikasi daripada IHR NFP Inggris tersebut, kami Kementerian Kesehatan telah melakukan penyelidikan epidemiologi kepada kontak erat dengan hasil sebagaimana slide berikut. Jadi saya mau sampaikan di slide ini bahwa respon kami dari Kementerian Kesehatan itu sangat cepat. Kami mendapatkan notifikasi pada tanggal 7 Mei malam 21.55 WIB, dan kemudian kami melakukan koordinasi dan melakukan penyelidikan epidemiologi pada pagi hari keesokan harinya. Lanjut. Nah, hasil penyelidikan epidemiologi terhadap kontak erat di Indonesia terkait dengan penyakit hantavirus dari kapal pesiar tersebut, ya, sebagaimana saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, laki-laki ini adalah warga negara asing umur 60 tahun, tinggal di Jakarta Pusat, ya. Kemudian gejala tidak ada, namun komorbid, hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen, ya, dari serum, kemudian urin, kemudian saliva, kemudian juga usap tenggorok, kemudian whole blood, darah lengkap, dan kelima spesimen tersebut negatif daripada hantavirus. Ya, sekali lagi kabar baiknya dari orang asing ini bahwa hasil pemeriksaan PCR-nya itu negatif hantavirus, ya. Dan kita bisa lihat kronologinya di sini bahwa beliau, ya, eh, kami sebut dengan, ya, eh, ya, ini laki-laki, ya, umur 60 tahun WNA ini, ya. Sebelumnya pada tanggal Maret, pada bulan Maret tanggal 18 sampai 30, ya, melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Argentina, ya.
Kemudian tanggal 31 April ya, kontak erat ini tiba di Ushuaia, Argentina, ya, kota di mana kapal cruise ya Hondius tersebut melakukan perjalanan, memulai perjalanan ya. Dan di tengah perjalanan tadi saya sampaikan bahwa pada tanggal 24 ya, eh, KE ini ya turun dari MV Hondius ya, dan terdapat kontak di Saint Helena, ya satu penginapan tadi saya sampaikan, satu hotel dengan kasus dua. Dan dalam perjalanan ke Saint Helena itu menggunakan pesawat yang sama, ya ada dua row di situ ya antaranya, ya. Dan itu memang seperti demikian yang juga harus dinotifikasi oleh otoritas yang bertanggung jawab, dan itu sudah dilakukan oleh dari NHP IHR dari Inggris, ya. Dan eh, kemudian ya dengan pesawat kasus yang bersangkutan, ya kontak erat ini melakukan penerbangan ke Johannesburg, ya Afrika Selatan, dan melanjutkan perjalanannya ke Zimbabwe pada tanggal 26-29, ya, dan kembali ke Indonesia melalui Qatar, ya, itu tiba di Indonesia kembali tanggal 30. Dan kami melalui notifikasi dari IHR Inggris dan juga sudah ada pemeriksaan yang kita lakukan, ya, dan hasilnya negatif, ya. Dan eh, tambahan informasi bahwa KE bekerja sebagai karyawan swasta perusahaan asing di Indonesia. Ya, slide. Nah, respon terhadap kontak erat penyakit virus Hanta ini, ya, tadi tanggal 7 ada notifikasi dari IHR NFP Inggris, kemudian tanggal 8 Mei penyelidikan epidemiologi dengan kontak erat tersebut, dan kami menghimbau untuk karantina dan edukasi pencegahan penularan via telepon. Dan pada tanggal 8 Mei ya pukul 13.30 kami berkoordinasi dengan WHO, Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, BBLK Jakarta, dan Dinkes DKI Jakarta via daring. Dan pada tanggal 9 Mei 2026, pukul 9 sampai 19 waktu Indonesia Barat, kami melakukan penjemputan dan pengantaran kontak erat ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk pengambilan spesimen dan pemantauan. Kemudian pemantauan dilakukan di Rumah Sakit Sulianti Saroso, penyelidikan epidemiologi lanjutan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dengan kontak erat, ya, untuk identifikasi kontak erat pasca kedatangan di Indonesia, kemudian pengambilan spesimen dan pemeriksaan spesimen disampaikan ke BBLK Lab Biokes Jakarta dan hasil negatif, ya, hantavirus, ya. Dan tanggal 10 sampai dengan sekarang ya pasien masih berada di RSPI Sulianti Saroso dan kita terus melakukan pemantauan dan karantina di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan gambar-gambar ketika kami melakukan respon, jadi penjemputan kontak erat ke RSPI Sulianti Saroso, kemudian pengiriman spesimen ke BBLK, dan pemantauan kondisi KE di Rumah Sakit Sulianti Saroso di dalam ruangan isolasi, ya, dan pengambilan spesimen dilakukan di ruang tersebut. Kondisi pasien ya eh, tidak ada sehat, ya. Beliau ini kalau kita lihat dari foto-foto yang ada maupun video itu beliau itu bermain HP, menggunakan HP, dan tidak ada apa namanya gejala-gejala yang mengkhawatirkan begitu. Namun terus bahwa pengamatan terus kita lakukan, ya, sehingga sampai kami pastikan bahwa nanti pasien ini bisa kembali ke rumahnya atau kediamannya untuk dilakukan isolasi lebih lanjut. Terus, nah, bagaimana strategi dan upaya kewaspadaan di Indonesia? Lanjut.
Nah, eh, hal yang paling penting adalah dilakukan surveillance, ya, kemudian penguatan sumber daya dan juga kapasitas dari laboratorium. Surveillance, kita lakukan screening gejala pelaku perjalanan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesian. Jadi Bapak Ibu yang dulu kita mengisi, kalau ada kita dari perjalanan luar negeri, ya, kita mengisi pakai manual kan sekarang sudah pakai aplikasi All Indonesia, itu maksudnya. Dan ini dikawal oleh 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pelaku perjalanan baik melakukan baik melalui bandara ya maupun juga dari pelabuhan laut itu dilakukan hal seperti demikian yang saya sampaikan ya. Dan kemudian surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit terus kita lakukan karena ini penting juga ya untuk mendapatkan data informasi terkait dengan pasien-pasien yang bergejala serupa dan sampai kita pastikan bahwa itu bukan penyakit hanta virus ya. Dan itu banyak kasus kita temukan sebenarnya di rumah sakit ya. Kemudian surveillance faktor risiko pada binatang pembawa penyakit, kemudian penyelidikan epidemiologi, pencatatan, pelaporan, dan pemantauan SKDR dan New All Record atau kita sebut NAR. Ya, jadi semua laporan-laporan dari laboratorium itu kami dimasukkan ke dalam platform ini. Kemudian penilaian risiko. Bagaimana dengan penguatan sumber daya? Ya, penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging itu terus kita siapkan, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, ya, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, ya, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi risiko ke masyarakat. Kalau surat edaran itu kan cenderung kepada pemerintah daerah, ya provinsi, kabupaten, kota dan Fasiankes, tetapi tentunya bahwa untuk masyarakat itu perlu komunikasi risiko yang optimal. Nah, terkait dengan laboratorium, saat ini Laboratorium Rujukan Nasional di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan BBLKL dan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Kemudian jejaring laboratorium kesehatan masyarakat memiliki kapasitas pemeriksaan laboratorium yakni di BBLKM Jakarta, kemudian Yogyakarta dan Banjarnegara. Kemudian tentunya bahwa pemeriksaan akurat, pemeriksaan PCR ya dan whole genome sequencing juga kami siapkan. Ya, slide. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan bagaimana kesiapsiagaan dan pengawasan di pintu masuk oleh eh, Balai Kekarantinaan Kesehatan, ada 51 balai kekarantinaan kesehatan di seluruh Indonesia dan disupport oleh 286 wilayah kerja ya. Mereka melakukan pencegahan dan deteksi dan respon ya. Jadi pencegahan itu mereka melakukan risk based assessment untuk kapal ya, kapalnya maupun juga pesawat, kemudian jadi berarti alat angkutnya, kemudian ada barangnya, orang-orang yang ada di situ, kemudian ada inspeksi kesehatan lingkungan, ya, termasuk memantau keberadaan tikus di kapal-kapal tersebut, termasuk kebersihannya, apakah di situ ada kotoran tikus, ya, dan semacamnya, ya, termasuk promosi kesehatan. Dan di kanan terkait dengan deteksi dan respon, ya. Tentunya bahwa kolaborasi multisektor di pintu masuk ya dan bisa dilihat di sini ya penanganan kategori risiko ada hijau, kuning, merah dan itu merah adalah yang bergejala sebenarnya ya dan itu ada penanganan khusus tetapi yang darah hijau yang tidak bergejala dan daerah terjangkit ya maaf pasien yang tidak bergejala maupun kemudian eh, PPLN ya jadi yang melakukan perjalanan luar negeri
ya yang bergejala yang warna hijau tidak bergejala maupun dari daerah kuning atau daerah terjangkit itu kita lakukan thermal scanner kemudian pemeriksaan visual ya. Jika ya jika suhunya contohnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, tentunya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan screening penyakit yang lebih lanjut sesuai dengan SOP ya. Dan bisa dilihat di sini bahwa jika ternyata bergejala dan suspek penyakit potensial KLB atau wabah itu akan dirujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yakni rumah sakit yang sudah disiapkan tersebut. Ya, slide. Nah, bagaimana dengan kesiapan rumah sakit? Saat ini terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging. Ya, ini adalah termasuk di dalamnya adalah 21 rumah sakit sentinel ya penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Artinya bahwa rumah sakit ini disiapkan untuk menjadi rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan ya pemantauan termasuk juga untuk didapatkan eh, untuk pemantauan kasus dan juga untuk mencegah daripada KLB dan hal-hal terkait dengan sentinel tersebut ya. Dan ketersediaan alat PCR kita di seluruh Indonesia sudah ada 221 PCR. Jumlahnya cukup banyak sebenarnya. Lanjut. Nah, himbauan bagi masyarakat Indonesia, lanjut. Bahwa Bapak Ibu ada dua hal utama sebenarnya terkait dengan bagaimana kita mencegah ya daripada penularan atau penyebaran penyakit virus hanta. Dua hal tersebut adalah bahwa apapun penyakit menular itu adalah terkait dengan berbasis lingkungan. Satu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer, terapkan etika batuk dan bersin. Kemudian bagaimana dengan kesehatan lingkungan, ya menghindari kontak langsung dengan tikus, celurit, termasuk kotorannya, menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat kerja, ya, serta melakukan pembersihan dengan metode wet cleaning atau pel lah ya, begitu. Jika menemukan jejak keberadaan tikus atau celurit, menyimpan makanan minuman dengan aman menggunakan tudung saji atau wadah tertutup, kemudian menutup semua lubang di dalam maupun di luar rumah untuk mencegah tikus atau celurit masuk ke dalam rumah, menghindari kontak dengan sumber infeksi termasuk saat berwisata tadi saya sudah sampaikan. Dan jika mengalami gejala penyakit virus hanta, segera periksakan diri ke Fasiankes dan patuhi himbauan kesehatan di negara tujuan saat melakukan perjalanan. Ya, lanjut. Bapak Ibu, rekan media yang saya hormati, dan pedoman dan serta media komunikasi informasi edukasi terkait penyakit virus hanta ini kami sudah upload dan Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut. Dokumen-dokumen dimaksud dapat diakses pada kemkes.go.id ya info hanta atau pada laman kemkes.go.id dan Instagram ya @kemenkes_ri @kemenkes @ayosehat.kemkes. Ini yang informasi-informasi seperti pedoman penyakit virus hanta, kemudian surat edaran yang tadi saya sudah sampaikan, ya, kemudian juga frequently asked question FAQ juga ada di sana, leaflet, poster maupun informasi-informasi lainnya. Ya, lanjut. Bapak Ibu rekan media, ya, demikian ya. Paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi dalam di awal itu terdapat gangguan jaringan, jadi ada gangguan lah dalam penyampaian materi ini. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu
Vina. Baik, terima kasih Pak PLT Dirjen P2, Pak Andi atas paparannya terkait dengan kewaspadaan penyakit virus hanta di Indonesia. Baik, Bapak Ibu teman-teman, rekan media silahkan rekan jurnalis jika ada pertanyaan bisa raise hand, kemudian bisa di open mic atau bisa melalui chat ya di room chat kita. Silahkan. Baik, silakan Mbak Ayu. Sebutkan dari media Halo, mana ya, Mbak baik, ya. baik Bu. Terima kasih Bu Uin. Selamat siang Bapak, Ibu semuanya. Saya Ayu dari akurat.co. Izin bertanya Pak, terkait pencegahan di Indonesia sendiri Pak. Kemarin Pak Menkes bilang ada screening dengan PCR. Apakah itu jadi diberlakukan? Kalau memang jadi, eh, di mana saja titik-titiknya Pak gitu? Karena kan memang ini ternyata ada kasus dan negatif. Sedangkan di negara tetangga Singapura kemarin ada kabar juga bahwa terinfo ada yang suspek juga ya Pak ya terkait kasus Hanta ini gitu Pak. Minta tanggapannya juga terkait itu. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Silakan Pak Andi, bisa langsung direspon dulu. Tadi pertanyaannya terkait dengan pemberlakuan PCR ya Pak ya. Di Ya, titik mana saja? Silakan Pak. jadi tentunya bahwa pemeriksaan PCR ini ya merupakan pemeriksaan yang kita butuhkan ya karena PCR ini jika memang positif ya baik tipe HFS ya maupun tipe maaf HFRS maupun tipe HPS ya itu kan harus diketahui strainnya ya lebih lanjut dan itu harus melalui pemeriksaan daripada PCR tersebut ya. Dan sebenarnya ya eh, testing ya daripada PCR ini itu sudah terkonek atau dilaporkan ke dalam NAR National All Record ya. Jadi kalau dibilang bahwa bagaimana kita menggunakan PCR ya untuk testing tersebut itu sudah kita lakukan. Karena kita juga butuh kepastian bahwa kita harus tahu jenisnya. Jika positif daripada hantavirus tersebut, apakah dia HFRS maupun HPS, ya. Dan sekali lagi bahwa ya sampai sejauh ini ya melalui pemeriksaan PCR itu yang jenis daripada hantavirus tersebut adalah tipe HFRS, ya. Beda dengan HPS yang terjadi di kapal pesiar Hondius tersebut, ya. Dan sebenarnya ya screening ini terkait juga dengan surveillance daripada global. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, surveillance tersebut ya ini tidak hanya Indonesia saja, tetapi sangat ketat juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Inggris tadi dan negara-negara di Amerika Selatan dan juga dikoordinir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ya, demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Cukup ya Kak Ayu ya. Baik. Ibu izin Bu, yang Oh ya, Singapura tanggapannya gimana Bu Pak? Yang kasus di Singapura, apakah itu akan mempengaruhi ke Indonesia atau seperti apa? silakan Pak, tanggapan terkait dengan kasus di Singapura. Apakah akan mempengaruhi kondisi di Indonesia gitu ya Mbak Ayu ya? Mereka udah tes juga negatif. Ya. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan keberadaan dua warga negara Singapura ya di kapal MV Hondius itu ya. Gitu ya. Iya betul. Ya, yang dua warga negara Singapura tersebut ya. Dan informasi yang kami dapatkan dari WHO bahwa kedua warga negara Singapura tersebut sudah dilakukan tes dan itu hasilnya negatif. Dan diperkenankan untuk dilakukan isolasi mandiri untuk kedua warga negara Singapura tersebut. Baik, terima kasih Pak. Cukup ya Mbak Ayu, kita lanjut di ini masuk dari pertanyaan Mbak Nia Detikom ya. Ada beberapa poin pertanyaan.
izin saya bantu bacakan ya Pak Andi ya. Satu pertanyaan langsung kita respon aja Pak, biar tidak terlupa. Jadi yang pertanyaan pertama adalah ini selain di Seoul, selain Seoul virus, Indonesia ternyata punya strain hantavirus tersendiri bernama serang virus ditemukan di Banten atau SERV. Gitu ya Pak Andi ya. Untuk pertanyaan pertama, secara genetik, SERV ini diketahui paling dekat kekerabatannya dengan Seoul virus yang tidak menular antar manusia. Apakah Kemenkes atau peneliti mitra sudah melakukan karakterisasi lebih lanjut terhadap SERV untuk memastikan potensi penularannya ke manusia maupun risiko transmisi antar manusia? Silakan Pak untuk ditanggapi terlebih dahulu. Makasih. Jadi tadi saya sudah paparkan ya bahwa dari coba ditayangkan slide-nya. Ya, ya. Jadi bisa kita kembali lihat ya slide-nya ya. Ya. Jadi virus ini, ya, hantavirus ini memiliki 50 strain, ya, dari ortho hantavirus ini. Dan diantaranya 24 strain yang dapat menginfeksi manusia, ya. Dan terkait dengan serang virus itu ditemukan di Banten, SERV oleh salah satu peneliti, ya. Dan itu termasuk yang ditemukan, virus itu ditemukan di tikus, ya. Jadi ada 24 strain, jadi termasuk di 24 maaf, ya. Ada 50 dan yang 24 strain itu yang dapat menginfeksi manusia, ya. Dan yang untuk serang itu belum ada, itu hanya menginfeksi daripada tikus, ya. Tikus saja. Jadi tidak terjadi ya penularan dari tikus ke manusia di Indonesia. Clear ya? Baik Pak, cukup clear Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Sejauh ini SERV ini baru ditemukan pada tikus, belum pada Oh, ya. manusia. Seperti Apakah yang saya sudah ada sampaikan, ya. surveillance aktif yang secara spesifik mencari SERV yang SERV pada pasien demam di Banten? Dan apakah Kemenkes khawatir akan ada kasus yang selama ini luput karena alat diagnostik yang digunakan tidak cukup spesifik untuk mendeteksi SERV? Silakan Pak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memiliki Sentinel, 21 rumah sakit Sentinel ya. Bisa disampaikan slide-nya. Slide-nya, 21 Sentinel. Nah ini, ya. 21 rumah sakit Sentinel penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Ya. Dan sebenarnya salah satu tujuan daripada rumah sakit Sentinel ini adalah aktif melakukan surveillance, ya. Jadi jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya, kuning jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut, ya, sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel. Dan
Kemenkes juga terus berkolaborasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, ya, kemudian juga BRIN dan sektor yang terkait lainnya dalam rangka One Health, ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga banyak sektor terkait untuk memastikan bahwa surveillance yang adekuat terhadap hantavirus ini, ya, apakah ada di tikus saja, apakah ada penularan dari tikus ke manusia, itu kita yakini bahwa itu sudah optimal di Indonesia. Seperti demikian. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini masih dari media yang sama ya, Pak ya. Masih dari Mbak Nia Detikcom. Ada satu pertanyaan lagi, yaitu terkait dengan Ratu Stanzumi sebagai inang dari SERV memiliki pola habitat yang berbeda dibanding dengan Ratus norvegisus ya, pembawa Seoul virus. Apakah ada rekomendasi pencegahan spesifik untuk kelompok beresiko tinggi seperti pekerja pertanian atau penduduk pedesaan di Banten, Pak? Silakan, Pak. Tikus jenis Ratus tanesumi, ya, sebagai inang daripada varian Banten tersebut, ya, memiliki habitat yang berbeda dibanding Ratus norvegicus, ya, pembawa Seoul virus, gitu kan? Apakah ada rekomendasi pencegahan spesifik untuk kelompok berisiko tinggi seperti pekerja pertanian atau penduduk pedesaan di Banten? Ya. Nah, Bapak Ibu, rekan media yang saya hormati, eh, apapun jenis tikusnya, satu yang harus kita pahami adalah meminimalisir kontak dengan tikus. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi saya sudah sampaikan berdasarkan riset, jadi varian, ya, SERV itu hanya berada pada inangnya tikusnya saja, tetapi belum ada bukti penularan ke manusia, ya. Dan pencegahan yang sama untuk seluruh penyakit hantavirus ini penting nih. Pertama bahwa menghindari kontak. Kalau Ibu menanyakan bagaimana rekomendasi untuk jenis tersebut yang ada di Banten, menghindari kontak langsung dengan reservoir, dalam hal ini tikus atau celurit, termasuk kotorannya. Apabila kontak tidak dapat menghindari, dapat menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sepatu bot. Ya, dan penting ya, saya pikir bahwa tidak hanya kita menggunakan sepatu bot untuk bekerja di daerah-daerah yang cenderung banyak terdapat tikus yang kemungkinan itu ada kotorannya, ya, dan sekresi lainnya, dan itu kan bisa kering ya dan bisa terinhalasi ya. Jadi penggunaan masker juga itu penting. Ya, penggunaan masker. Jadi kalau kita tahu bahwa daerah tersebut beresiko, itu penggunaan tidak cukup dengan sepatu bot, tetapi juga masker. Ya, karena inhalasi ya, kita takutnya inhalasi. Kemudian yang kedua, menerapkan PHBS. Tadi saya sudah sampaikan, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga kebersihan area penyimpanan hasil panen dan meminimalkan keberadaan tikus di sekitar tempat kerja ataupun rumah. Kemudian tentunya adalah menjaga kebersihan tempat kerja di daerah pertanian tersebut. Dan satu hal ya, Bapak Ibu ya, terkadang kita pada daerah tertentu ya, misalkan daerah pertanian, ya, banyak tikus tuh, hama tikus, ya. Kemudian kita melakukan pembasmihan dengan metode apapun, ya, banyak tikus, ya, yang terbunuh begitu ya, yang mati, ya kan? Itu sebaiknya itu dilakukan juga prosedur ya yang baik, ya, tidak dibuang di tengah jalan atau di sungai atau dibiarkan begitu. Ada baiknya tikus tersebut juga dimasukkan dalam kubur begitu kan, kemudian ditutup dengan rapat. Itu pasti akan sangat aman. Seperti demikian. Baik, terima kasih Pak. Cukup jelas ya
jawabannya ya Pak ya. Kemudian ini ada dari Mbak Intan Kompas Pak. Ya, Eh, Apakah memang virus Hanta tipe HPS ini risikonya rendah atau memang tidak mungkin ditemukan di Indonesia? Apa faktor penyebabnya mengapa tipe virus HPS ini lebih sulit atau tidak ditemukan di Indonesia, Pak? jadi ini dari Mbak Intan ya, Kompas ya. Betul, Ya. Pak. Jadi pertanyaan ini poinnya adalah apakah faktor penyebab mengapa tipe virus HPS ini lebih sulit atau tidak ditemukan di Indonesia? Tadi ada slide saya itu, jadi reservoirnya atau tikusnya itu beda ya, dan itu tidak tidak ada di Indonesia ya. Jadi spesifik untuk, boleh dilihat slide-nya itu, ditampilkan slide-nya, yang gambar tikus itu. Nah ini ya. Jadi tikus untuk HPS, Hanta pulmonary syndrome itu spesifik ya. Jadi tikusnya itu Oligorhizomis eh, longicaudatus ya. Disebut itu bahasa Indonesianya itu banyak peneliti atau tulisan itu tikus padi ekor panjang. Dan Peromyscus maniculatus atau mencit rusak. Ya bisa dilihat gambarnya tuh. Ya, jadi tikus ini kan kayak yang warnanya emas-emas begitu, kemudian bagian perutnya itu putih, ya, agak putih ya, kelihatannya bagus ya, bentuk imut, lucu begitu tikusnya, tapi ternyata ini berbahaya karena jenisnya eh, adalah HPS, ya. Coba kita bandingkan dengan tikus got yang ada di Indonesia, ya. Tikus ini kelihatannya kan ya lebih seram dibanding yang tadi tikus apa namanya Oligorhizomis ya longitudinacus tersebut. Tetapi tikus ini Ratus norvegicus atau tikus got yang sering kita lihat ya seringnya Bapak Ibu ya. Saya pun kadang-kadang dekat rumah itu banyak juga tuh ya tikus itu, ya kan? Itu spesifik untuk eh, HFRS, ya, hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi seperti begitu, Bapak Ibu. Jadi yang paling kita memang kalau pertanyaannya apakah eh, ada kemungkinan, ya, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa pemeriksaan alat angkut di kapal-kapal yang datang dari luar negeri, apalagi dari Amerika Selatan contohnya, itu dilakukan dengan optimal oleh tim kami dari Balai Karantina Kesehatan. Ya, walaupun belum tentu bahwa jenis itu mampu hidup ya di Indonesia, tetapi itu kita jaga betul. Ya, jangan sampai nanti itu luput ya. Jadi itulah pentingnya ketika kantor Balai Karantina Kesehatan kami yang tadi saya sebut 51 plus 286 ya 286 melakukan itu. Naik ke kapal ya dengan memetakan dulu apakah hijau, kuning, kemudian merah ya. Jika kuning merah, contohnya itu tadi kuning dari daerah-daerah yang terjangkit seperti demikian atau sumber penularan itu harus diperiksa, ya. Dan itu harus ada sertifikatnya dikeluarkan oleh Balai Karantina Kesehatan. Salah satu tujuannya adalah ya untuk kita jangan sampai ada tikus tersebut, tikus apapun itu, bukan hanya tikus yang dari Amerika tadi, Amerika Selatan, tetapi juga tikus Indonesia pun juga tikus ini eh, ratus Nervagicus itu jangan sampai ada. Dan termasuk juga vektor-vektor lain seperti kecoa, ya, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih.